Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 98, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Rahman saat ini merasa geram dengan tingkah Rinal. Ayah, tolong aku. Muhrizal mulai panik ketika dicegat oleh Rahman. Dia sangat paham dengan kekuatan yang dimiliki Rahman, bahkan semua pengawalnya bukan tandingan Rahman, dia tidak akan berani macam-macam. Rinal dan Darius pun berbalik badan, raut wajah mereka sangat tidak enak dipandang. Berani sekali kamu berbuat onar di kediaman keluarga Jordan. Wajah Darius menatap Rahman dengan seram. Selama beberapa tahun menjabat menjadi pengurus keluarga Jordan, dan kepala keluarga Andreas yaitu Rinal sudah menganggap dia sebagai saudara sendiri, bahkan dia tidak pernah diabaikan seperti ini. Kamu pengurus keluarga Jordan kan? Apakah kamu tidak bisa lihat bapak dan anak ini yang ingin berbuat onar? Dia sudah kalah judi, wajib baginya untuk membayar, dan aku hanya ingin meminta hak saya saja. Kata Rahman dengan datar. Bocah kecil, kamu hebat, sangat hebat. Darius dibuat bergetar oleh perkataan Rahman, berbalik badan dan berteriak, pengawal, mana pengawal? Begitu suaranya memanggil, beberapa pengawal langsung berlari mendekat. Semua orang yang ada di sana perlahan mundur beberapa langkah, melihat ekspresi wajah Rahman menganggap ini sebuah lelucon. Keluarga Jordan bahkan telah memanggil pengawalnya, mereka semua yakin bahwa Rahman akan diseret keluar hari ini. Bocah kecil, aku memberimu satu kali kesempatan lagi, jika tidak, aku akan menyuruh mereka menyeret kamu keluar. Ancam Darius. Kedatangan Rahman hanya ingin merayakan ulang tahun Wibowo Jordan, jika saat ini dia diseret keluar oleh tuan rumah, maka ini akan memalukan sekali. Semua orang mulai menggelengkan kepalanya, mereka mulai merasa bahwa Rahman tidak bisa melihat situasi telah menjadi rumit. Jika memang menginginkan uang itu, juga bukan begini caranya meminta di kediaman keluarga Jordan, bukankah ini seolah-olah mempermalukan keluarga Jordan? Apa, menyeret aku? Rahman tertawa, kemudian berkata lagi, jika ini yang dikatakan Muhrizal, maka aku akan segera berbalik badan dan pergi, tapi kamu masih tidak cukup bagian, dan juga kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Apa? Dia bahkan mengatakan pengurus keluarga Jordan tidak layak untuk menyeretnya keluar. Apakah dia mengira dirinya adalah sosok orang penting? Semua orang mulai menertawakan keadaan ini, sebagian besar dari mereka hanya melihat Rahman berjalan masuk dari luar, bukan berasal dari ruangan yang lain. Bagaimana hendak menjelaskan, Rahman bahkan tidak memenuhi syarat sama sekali untuk memasuki kedua ruangan yang khusus untuk orang-orang berada, seperti seorang Rahman yang tidak memiliki kekuatan latar belakang yang kuat, berani membuat masalah di kediaman keluarga Jordan, bukankah pengurus keluarga Jordan berhak untuk menyeretnya? Kamu bilang, aku tidak berhak menyeretmu keluar, kata Darius sambil tersenyum sinis. Kalau kamu tidak percaya, coba saja kamu menyuruh mereka bertindak, hanya saja aku tidak ingin mempermalukan Muhrizal, dan juga aku tidak ingin karena dia, kamu dibuang dari keluarga Jordan, jadi aku menyarankan kamu lebih baik pikir baik-baik sebelum bertindak. Kata Rahman dengan datar. Semua orang mulai tertawa, mereka mengira Rahman sudah mulai gila. Bisa menjadi pengurus keluarga Jordan, dan selain itu bisa bertahan di posisi ini selama bertahun-tahun, itu bukanlah suatu hal yang mudah, kemampuan saja tidak cukup, tapi juga diperlukan kemampuan untuk menilai dan penglihatan yang baik. Kata bocah tengil ini ingin mengeluarkan aku dari keluarga Jordan, apakah anak ini gila atau dia sengaja menggertakku saja? Hahaha, nak, lebih baik kamu pulang saja atau kamu yang malu di tempat ini sendiri, ucap Darius kepada Rahman. Rahman sangat percaya diri, aneh jika dia merasa ragu. Jika perkataan Rahman benar, bahwa dia dikenal oleh keluarga Jordan, dan jika dia sungguh menyeret Rahman keluar, anggap saja keluarga Jordan tidak memberhentikan dia, mungkin dia akan sangat membenci Muhrizal. Maka dari itu, saat ini dia mulai ragu. Kepala keluarga Andreas, hari ini adalah ulang tahun Tuan Wibowo Jordan, aku tidak ingin masalah ini menjadi besar, dan sangat tidak ingin masalah kecil seperti ini terdengar sampai di telinga Tuan Wibowo Jordan, jadi izinkan aku untuk memberi saran kepada kalian, kamu berikan 200 miliar sebagai tanda jadi, dan sisanya kamu tulis perjanjian hutang,
dan nyicil pelan-pelan. Darius memberikan sebuah isyarat kepada Rinal, dan kembali lagi menatap Rahman, aku sudah melakukan semaksimal mungkin. Jika kamu masih tidak bisa menerima, jangan salahkan aku tidak akan sungkan lagi. Rahman tertawa, dia tahu bahwa tidak mungkin meminta Rinal mengeluarkan 1,2 triliun saat ini, apalagi di acara ulang tahun Wibowo Jordan, dia juga tidak ingin menyulitkan Mi Rizal hari ini. Tujuan dia hanyalah ingin Rinal menulis perjanjian hutang, agar kedepannya lebih mudah untuk mencari masalah dengan keluarga Rinal. Rinal mengerti yang dimaksud Darius, hanya menulis perjanjian hutang saja merupakan hal yang mudah. Rahman tidak akan menagih ke rumah keluarga Andreas, bahkan jika dia berani, maka dia akan membuat Rahman merangkak keluar. Saudara muda, apakah kamu keberatan? Tanya Rinal kepada Rahman. Tidak, tulislah perjanjian hutangmu, kata Rahman sambil tersenyum. Ayah, hutangnya 700 miliar. Muhrizal mengingatkan ketika Rinal hendak menulis. Bandar Judi merasa sakit hati, dia pikir jika Rinal telah datang, maka Muhrizal akan membebaskan dia, tapi tak disangka Rizal tetap mengambil 300 miliar miliknya, ini membuatnya ingin menangis. Jika tahu Muhrizal akan seperti ini, maka sampai mati pun dia tidak akan membantu Muhrizal berjudi. Dia benar-benar sial hari ini. Setelah selesai menulis perjanjian hutang, Rahman menerima surat perjanjian dan kartu ATM itu, lalu menyuruh pelayan untuk menukar chip yang ada. Semua orang yang melihat Rahman menyinggung keluarga Andreas seperti ini, mereka mulai mencibir di dalam hati. Rahman mencari mati, cepat atau lambat dia akan dimusnahkan oleh keluarga Andreas. Tidak semua orang berani menagih uang keluarga Andreas. Setelah keluar dari kasino, ponsel Rahman berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat Luna yang menelponnya. Halo, Rahman, kamu di mana sekarang? Suara Luna terdengar tidak menyenangkan. Di kediaman keluarga Jordan, aku datang untuk merayakan acara ulang tahun Tuan Wibowo Jordan, kata Rahman. Dia sudah membahas soal ini dengan Luna, bahkan dia mengatakan ingin mengajaknya datang bersama, tapi Luna tidak ingin ikut. Dia mengatakan hari ini dia mau menemui klien, maka Rahman tidak memaksakan Luna untuk ikut. Bagaimana dengan uangmu? Tanya Luna. Uangku ada di ATM. Kenapa? Kamu perlu uang? Rahman baru sadar ketika dia melontarkan kalimat tanya kepada Luna. Dalam hatinya dia berpikir pasti Lisa atau Rina yang telah memberitahunya, jika dia telah kalah 180 miliar. Bagaimana tidak? Luna segera mematikan teleponnya ketika mendengar Rahman menjawab demikian. Rahman tersenyum getir sambil menatap ponselnya. Kali itu dia sengaja kalah 180 miliar di hadapan Rina, itu hanya sekedar untuk mematahkan keinginan Rina untuk berjudi. Berjudi bukanlah hal yang baik, 10 orang berjudi 9 orang akan kalah. Meskipun pendengarannya sangat hebat, bisa mendengar lemparan dadu, dia juga tidak bisa meremehkan penjudi lain, belum lagi sang gila judi seperti ibu mertuanya. Jika terus membiarkan Rina kalah dalam judinya, Rahman percaya dia akan menghabiskan seluruh harta benda yang ada di keluarga Pratama, termasuk rumah satu-satunya mungkin akan dijual oleh Rina Pratama. Orang yang kalah dalam judinya, tidak akan bisa berpikir jernih. Baru saja Rahman hendak mengantongi ponselnya, dia kembali menerima sebuah panggilan. Panggilan itu dari Jeremy. Halo, Saudara Rahman, apakah kamu sudah sampai? Bagaimana kalau aku menyuruh putriku untuk menjemputmu? Tanya Jeremy dalam teleponnya. Oh, aku sudah sampai, aku sekarang berada di lobi ruangan hiburan, kata Rahman. Baiklah, kamu datang ke Taman Waral, aku akan menyuruh putriku untuk menjemputmu, aku sekarang sedikit sibuk, kata Jeremy. Baiklah. Selesai berbicara Rahman segera menutup teleponnya. Setelah menemukan arah ke Taman Waral, dia pun berjalan ke sana. Setelah sampai di depan Taman Waral, dia dicegat oleh beberapa pelayan. Permisi, silahkan tunjukkan kartu undangannya, kata pelayan itu. Rahman terkejut, dia tidak menerima kartu undangan dari keluarga Jordan. Jeremy tidak memberinya kartu undangan pada saat mengundangnya. Di samping itu karena beberapa hari ini Luna merasa ada sedikit kemajuan dalam pekerjaannya, maka ia pergi membeli beberapa pakaian dan buah-buahan, menghabiskan puluhan juta tabungannya untuk didonasikan kepada anak yang tidak mampu, dan sebagian diberikan ke pesantren dan panti asuhan. Sifat Luna berbeda dengan sifat ibunya dan Lisa. Luna jauh berbeda dari keduanya. Setelah selesai membeli semua keperluan untuk didonasikan, Luna mengantarnya ke tempat panti asuhan dan pesantren. Setelah sampai di pesantren hati Luna sangat tersentuh, melihat banyaknya anak-anak,
yang rajin dan hormat kepada yang lebih tua darinya. Berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Dan setelah selesai memberikan donasi kepada anak-anak, Luna pamit pulang. Sehabis memberikan semuanya, Luna kembali ke kantornya. Bersambung.